Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi saya di siklus pendapatan. Jadi kita akan audit siklus pendapatan ya. Baik, sebelum kita melakukan, berarti kita sudah kemarin memahami ya bagaimana mempersiapkan pemeriksaan. Nah, kita langsung ke audit siklus pendapatan. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus memahami sifat siklus pendapatan itu sendiri seperti apa. Ya, siklus pendapatan itu suatu entitas terdiri dari aktivitas yang terkait dengan pemberian barang atau jasa kepada pelanggan dan penagihan kas dari pendapatan itu. Jadi siklus pendapatan ini biasanya muncul dari transaksi penjualan, baik kredit atau tunai ya. Kalau kredit dia akan muncul piutang, kemudian kalau tunai muncul penerimaan kas ya, tetap ada aliran pendapatan masuk gitu ya, atau dari penerimaan atas pembayaran piutang itu masuk juga ada pendapatan. Nah, kelompok-kelompok transaksi di siklus pendapatan ini ya, tadi ada transaksi penjualan kredit, transaksi penerimaan kas dari piutang, kemudian penyesuaian penjualan. Ini biasanya aktivitas atau transaksi penjualan itu ya tidak semulus yang dibayangkan biasanya ya. Di saat perjalanan, misalkan perjalanan kirim barang, ada hambatan, ada kerusakan, kemudian ada sesuatu atau resiko barang atau persediaan itu sampai di tempat yang dituju, sehingga bisa jadi barang itu tidak sesuai dengan yang dipesan. Misalkan karena rusak gitu ya, berarti ada retur di sana, ada retur, atau memang di awal ada perjanjian potongan harga atau diskon misalkan ya. Nah, atau misalkan penjualan itu kredit, tapi ternyata sampai dengan jatuh tempo faktur yang sudah ditentukan ternyata tidak terbayar, bahkan sampai waktu yang lama. Bisa jadi misalkan resiko bisnis itu terjadi ketika ada goncangan dari faktor luar sehingga bisnis itu bisa terhenti, beberapa piutang atau utang dari pelanggan itu tidak terbayarkan sehingga harus dihapuskan. Nah, ini ya. Jadi beberapa transaksi dari penjualan kredit itu nanti muncul diskon penjualan, retur penjualan, rabat penjualan, atau bahkan penghapusan piutang. Ya, jadi siklus pendapatan kita lihat transaksi-transaksinya, kita pahami, kemudian akan kita lakukan pemeriksaan. Nah, kita contohkan di sini akun apa saja yang terpengaruh nih dari siklus penjualan. Kita lihat ya, dari penjualan kredit itu ada aliran piutang masuk, piutang usaha, kemudian kreditnya kita tulis sebagai penjualan, kemudian HPP dan persediaan. Atas penerimaan kas ya, penerimaan kas ini dari pembayaran piutang, kas masuk, kalau ada potongan penjualan tuliskan kekurangan dari piutang dikurang dengan kas, potongan penjualan, kemudian piutangnya usaha berkurang di kredit. Sedangkan retur dan penyelesaian penjualan, ada retur dan penyelesaian penjualan, kemudian piutangnya berkurang. Penyelesaian piutang tak tertagih, biaya piutang tak tertagih, kemudian penyisian untuk piutang tak tertagih di kredit. Kemudian ada penghapusan piutang, penyisian untuk piutang tak tertagih, kemudian ada piutang usaha. Nah, intinya di sini ada pengurangan piutang usaha, ya. Nah, setidaknya ini dari siklus penjualan kredit. Kemudian kita lihat sebenarnya apa tujuan dari siklus mengaudit siklus pendapatan ini. Tentunya di setiap pengauditan, setiap pemeriksaan, baik itu di tingkat transaksi ataupun saldo, kita akan membuktikan yang namanya asersi manajemen. Asersi manajemen itu ada 5 ya. Nah, kita akan lihat. Yang pertama adalah keberadaan dan keterjadian. Kalau bentuknya adalah kelompok transaksi, nah, tujuan auditnya adalah rekaman transaksi penjualan menunjukkan barang atau jasa yang diberikan selama periode itu gitu ya.
Jadi keberadaan dan keterjadian, apakah transaksi itu benar-benar ada dan terjadi? Buktinya apa? Berarti ada bukti-bukti transaksi harus kita buktikan di sana. Nah, kita lihat rekamannya ya, rekaman transaksinya. Apakah itu faktur, apakah itu nota, apakah itu ada misalkan surat order pembelian masuk gitu kan. Nah, ada banyak bukti transaksi. Kemudian ada rekaman transaksi penyesuaian penjualan ya selama periode itu. Dan itu semuanya pasti terbukukan. Kalau itu kelompok transaksi kelompok saldo akun, kelompok saldo akun, berarti kita akan membuktikan apakah piutang usaha itu ada dan terjadi. Berarti harus kita tunjukkan saldo yang benar pada tanggal neraca tanggal 31 Desember itu. Saldo yang tercantum di laporan keuangan, piutang usahanya apakah benar? Nah, berarti akan kita buktikan di sana ya. Caranya seperti apa? Bagaimana? Nah, salah satu caranya adalah kita melakukan konfirmasi piutang kepada pelanggan. Jadi kita kirimkan surat konfirmasi yang menyatakan bahwa apakah benar saldo utang saudara kepada klien kami sekian jumlahnya. Kalau tidak benar, tidak sesuai, silahkan kasih keterangan ya, mintakan keterangan di bawahnya. Itu salah satunya. Jadi dari 7 teknik yang kita sampaikan di awal di pertemuan 2 yang salah, nah itu salah satunya untuk membuktikan asersi keberadaan dan keterjadian ini. Nah kemudian yang kedua, kita akan membuktikan asersi kelengkapan ya. Kalau di kelompok transaksi, nah, seluruh penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan yang terjadi selama periode itu, selama periode berarti kalau laporan keuangan 1 tahun ya, itu telah dicatat dengan benar dan buktinya ada beserta bukti pendukung lainnya gitu ya. Nah sedangkan di saldo akun piutang itu menunjukkan seluruh klaim kepada pelanggan pada tanggal neraca. Jadi lengkap. Kelengkapannya kalau di saldo akun ya ada. Kita lihat dari total piutang secara keseluruhan, kita breakdown. Nah, ada berapa pelanggan yang mempunyai utang kepada klien kita. Gitu. Nah, kemudian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini menunjukkan kalau di kelompok transaksi berarti apakah entitas memiliki hak terhadap piutang usaha dan kas yang dihasilkan dari penjualan yang tercatat. Jadi apakah benar ya antara hak dan kewajiban akun atau transaksi dari penjualan kredit ini benar-benar milik perusahaan. Jangan-jangan hanya diakui saja untuk memperbesar piutang ya kan. Piutang posisinya di aktiva sehingga bisa jadi asetnya atau aktivanya bertambah tapi transaksinya fiktif. Maaf. Nah kemudian di saldo akun ya, piutang usaha pada tanggal neraca menunjukkan klaim legal entitas kepada pelanggan. Jadi apakah piutang usaha itu ya benar-benar ada dan harus kita buktikan. Berarti punya hak klien kita gitu ya, benar. Kemudian asersi yang keempat ada penilaian atau alokasi. Di kelompok transaksi ya, seluruh penjualan, penerimaan kas, dan penyelesaian penjualan yang terjadi selama periode itu telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kalau di tempat kita berarti PSAK ya. Dan telah dijurnal, kemudian diikhtisarkan, kemudian diposting dengan tepat. Jadi kalau transaksi harus kita buktikan ini ya. Apakah sudah dijurnal, diikhtisarkan, kemudian diposting sesuai dengan akun yang ada. Kemudian sedangkan di saldo akun kita membuktikan penilaian dan alokasinya ya. Saldo piutang usaha bruto di neraca telah disesuaikan dengan rinciannya di buku pembantu piutang. Jadi ada buku pembantu piutang untuk melihat siapa saja pelanggan yang memiliki utang sehingga totalnya itu muncul di neraca itu.
terhadap penyisihan piutang tak tertagih telah diestimasi secara wajar sesuai dengan nilai realisasi netonya. Jadi kita hitung ulang benar estimasi terhadap piutang tak tertagihnya, gitu ya. Ini di piutang tak tertagih ini kan sangat riskan ya, terjadi kecurangan di sini. Nah, kemudian yang asas yang terakhir, kita akan membuktikan penyajian dan pengungkapannya apakah di transaksi dan saldo itu benar sesuai dengan pos yang sudah yang ditetapkan di PSAK. Jadi rincian penjualan, penerimaan kas, penyusunan penjualan ini mendukung penyajian di laporan keuangan, termasuk klasifikasinya dengan dan pengungkapannya benar, kan? Kemudian di tingkat saldo, pengungkapan terhadap piutang yang dijual atau digadaikan itu telah dibuat secara wajar. Jadi nanti kita akan lihat ya sampel bukti-bukti transaksi yang ada, kita cek mulai dari bukti transaksi, jurnal, kemudian ikhtisar, buku besar, sampai ke laporan keuangannya benar atau tidak, gitu ya. Jadi pengungkapannya benar atau tidak, seperti itu. Nah, sebenarnya secara garis besar dalam hal pemeriksaan di setiap siklus, tidak hanya di siklus pendapatan ya, proses audit itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah memahami karakteristik transaksi. Jadi siklus pendapatan itu muncul dari transaksi apa, kemudian prosedurnya bermula dari apa, kemudian berjalan, fungsi apa saja yang terkait, buktinya apa, sampai transaksi itu muncul tercatat di jurnal. Ya, sehingga paham. Kemudian memahami SPI. Struktur pengendalian internal terhadap siklus pendapatan itu berjalan dengan baik atau tidak. Ada atau tidak. Ada, tapi misalkan tidak berjalan dengan baik. Atau bahkan tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti ya tentu tidak berjalan dengan baik kan gitu. Nah, intinya bahwa dalam pemahaman SPI ini kita akan melihat ketika SPI itu berjalan dengan baik, ada dan berjalan dengan baik, berarti resiko terhadap salah saji, kecurangan itu juga kecil, ya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kita juga lakukan pengujian. Kalau tadi sekedar memahami, kemudian kita lakukan pengujian, ya. Ini tahapan yang ketiga. Yang terakhir adalah pengujian substantif. Setelah kita mengetahui, memahami karakteristik, kemudian mendapatkan hasil evaluasi pengujian SPI-nya, kita lakukan pengujian substantif. Kita langsung masuk ke dalam laporan keuangan, kita lihat transaksinya dan kita akan lakukan pengujian terhadap saldo akunnya. Di setiap pemeriksaan apapun itu. Jadi 4 tahapan ini tidak bisa lepas. Seperti itu ya. Baik, seperti itu. Kita lanjut di pengujian substantif masih di siklus pendapatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.